Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa aqim qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan taj'aluna biha min 'ahdil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi 'ibadika shalihin fi dunyana wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadik wa ilayhi yarji'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim wa ifta alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Fil ahadits allati warada fiha al-hisru 'ala sholati 'alaihi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati wa lailatiha wa bayan hikmati dzalik. Jadi bahasa ini tentang hadis-hadis yang telah datang dari baginda Rasul yang membahas tentang desakan untuk banyak membaca sholawat di hari Jumat dan malam Jumat. Kalau kemarin kita membahas tentang fadilah keutamaan sholawat. Jadi faidah keutamaan sholawat kita sudah selesai. Sekarang kita bahas tentang dalilnya. Kalau kemarin itu bukan dalilnya, tetapi keutamaan faedah membaca sholawat diambil dari dalil-dalil yang sudah diungkap di depan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, aksiru alayya minas sholati fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati. Kata baginda Rasul, perbanyaklah atasku dari membaca sholawat di hari Jumat dan malam Jumat. Jadi malam Jumat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali, maka Allah bersolawat atasnya 10 kali. Jadi kalau kita tadi membaca 100, maka 100 dikalikan 10, maka 1000. Jadi Allah bersolawat kita 1000 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya. Perbanyaklah membaca sholawat atasku yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Fa innahu atani Jibril anifan an rabbih azza wa jalla. Maka sesungguhnya kata baginda Rasul, Jibril telah datang kepadaku kemarin. An rabbih azza wa jalla, membawa kabar berita dari Tuhannya azza wa jalla. Faqala, Allah berfirman, firman Allah yang dititipkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasul, ma'alal ardi min muslimin yusolli alaika marratan wahidah. Kata Allah, tidaklah seorang muslim yang bersolawat kepada Muhammad sekali, illa shallaitu ana wa malaikati alaihi asyran, melainkan aku kata Allah dan para malaikatku bersolawat atasnya 10. Jadi Allah bersolawat 10 kepada kita, malaikat juga bersolawat 10 kali. Qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ati. Perbanyaklah dari membaca sholawat atasku pada hari Jumat. Fa innahu yaumun mashhudun. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari yang disaksikan. Tashhaduhul malaikatu, disaksikan para malaikat. Jadi Jumat, malam Jumat itu disaksikan malaikat. Jadi kalau di bahasa nanti di belakang itu ada bahasa. Jadi kalau sudah Kamis sore itu malaikat, ada malaikat yang Allah turunkan khusus di Kamis sore. Di keterangan yang lain dikatakan di saat matahari terbenam Kamis.
Jadi malam Jumat malaikat itu membawa kertasnya itu dari perak. Kemudian dia membawa pulpen, tintanya emas. Malaikat itu tidak mencatat, melainkan yang dicatat adalah sholawat, orang-orang yang membaca sholawat. Jadi kita masih bersyukur bisa duduk di sini membaca sholawat. Mungkin kalau di rumah bisa baca sholawat, tapi akan berbeda membaca berjamaah dan munfaridan sendirian. Jadi malaikat itu. Jadi nanti pas fajar, jadi malaikat yang turun tadi sore itu nanti fajar subuh dia naik diganti sip baru malaikat baru. Malaikat itu juga turun dengan membawa kertas terbuat dari perak, kemudian membawa pulpen bertintakan emas, besok mencatat sholawat sampai sore hari ba'da asar. Jadi sore hari. Di keterangan yang lain disebutkan sampai matahari tenggelam di hari Jumat. Maka diusahakan kalau Jumat sore habis asar, kalau tidak sibuk betul, tidak mendadak betul, tidak darurat betul, jangan banyak keluar. Jadi pikir saja, pikir sholawat. Kalau mau mintalah di Jumat habis asar. Karena ulama mengatakan Rasulullah itu pernah bersabda Rasulullah, hari Jumat itu Allah memberikan satu waktu yang jika orang meminta maka Allah tidak akan menolak. Kata ulama waktu itu adalah setelah asar. Kalau hari Jumat setelah asar itu jangan keluar kalau bisa. Jadi minta saja apa yang mau diminta kepada Allah. Urusan dunia, urusan akhirat. Jadi minta di asar, ba'da asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ati fa innahu yaumun mashhudun tashhaduhul malaikatu. Perbanyaklah dariku membaca sholawat, perbanyaklah atasku membaca sholawat pada hari Jumat, karena sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari yang para malaikat menyaksikannya. Wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya sholatuhu hatta yafrugha minha. Sesungguhnya seseorang tidaklah bersolawat atasku, kata baginda Rasul, melainkan ditampakkan sholawatnya atasku hatta yafrugha minha, hingga ia selesai dari membaca sholawat. Besok malam ini baca sholawat ditampakkan Rasulullah. Jadi kalau kita pengen dikenal oleh Rasulullah, banyak baca sholawat, lebih-lebih malam Jumat dan hari Jumat. Kata Rasulullah itu ditampakkan. Maka nanti ada keterangan bahwasanya kata Rasulullah, orang yang membaca sholawat itu akan kenal sama bapaknya. Jadi bapak Haji Usman dikenal oleh Rasulullah dengan baca sholawat. Maka besok itu dihaturkan kepada baginda Rasul, ya Rasul, ini saya ini bin Usman membaca sholawat. Jadi kalau bapak-bapaknya ingin dikenal, maka banyak baca sholawat. Itu sholawat. Semakin banyak maka semakin dikenal. Begitu juga kita, semakin banyak kita membaca sholawat, semakin dikenal oleh Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah. Qalu Abu Darda qultu wa ba'dal maut. Sahabat namanya Abu Darda, Sayyidina Abu Darda itu bertanya kepada Rasulullah, dan setelah mati bagaimana? Jadi kalau masih hidup ditawarkan oleh Rasulullah, tapi kalau engkau meninggal ya Rasulullah bagaimana? Berubah dan mau. Jadi ditanya oleh sahabat, qala innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan atas tanah untuk makan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu tak dimakan oleh bumi. Jadi kalau kotoran Rasulullah saja, kalau kotoran Rasulullah pernah Sayyidah Aisyah itu mintai. Jadi pengen tahu kotoran Rasulullah. Rasulullah keluar setelah dari toilet, keluar dari Rasulullah. Kotoran itu tidak ada. Jadi karena cepat dengan bumi langsung langsung ditelan dari bumi. Jadi apapun yang keluar dari Rasulullah itu semuanya harum. Ada seorang sahabat saat Rasulullah di Mina disebutkan dalam satu keterangan Rasulullah itu canduk bekam.
Setelah bekam dan Rasulullah dikumpulkan. Kata Rasulullah, kau tanam, kau kubur. Kata Rasulullah. Nah, itu adalah dalam sebuah kitab Al-Barakah wa Tabarruk. Jadi oleh sahabat itu dibawa. Jadi setelah agak jauh dari Rasulullah, dari pandangan Rasulullah itu tak nampak, maka kemudian darah itu ditelan oleh sahabat itu. Darah bekam Rasulullah ditelan, diminum oleh sahabat. Setelah itu kembali lagi ke Rasulullah. Rasulullah nanya, kau apakan darahku? Rasulullah. Sahabat itu sambil tersenyum, saya minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Api neraka tidak akan menyentuh dirimu. Itu Rasulullah. Darah Rasulullah ada dalam tubuhnya. Itu darah Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati. Perbanyaklah atasku membaca sholawat pada hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Maka sesungguhnya sholawat umatku ditampakkan atasku di setiap hari Jumat. Jadi dari Sabtu sampai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ditampakkan kepada Rasulullah. Maka kalau dalam kitab Itikar disebutkan, Habib Abdullah bin Al-Baghdad di Sahihul Rabit punya kitab namanya Itikar disebutkan, kalau hari Jumat itu, kalau Senin, Kamis, amal umat itu, seluruh makhluk itu ditambahkan kepada Allah, dihaturkan kepada Allah. Hari Senin dan Kamis. Maka saat Rasulullah ditanya mengapa puasa hari Kamis, Rasulullah menjawab, karena di hari itu amal diangkat ditambahkan kepada Allah, dan aku senang amal itu waktu dibawa aku dalam keadaan berpuasa. Kalau hari Jumat, amal umat Rasulullah ditambahkan kepada baginda Rasul. Hari Jumat. Kemudian di hari Jumat juga amal seorang anak ditambahkan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Maka di situ disebutkan, kalau amalnya bagus, rapotnya itu hijau-hijau, bagus, tersenyum orang tua itu. Maka dikatakan meminta kepada Allah, tetapkan sabit fi akhwalihim. Jadi tetapkan di dalam urusan begitu. Jadi kalau anaknya bagus, maka orang tuanya itu dalam kuburan meminta kepada Allah agar tetap di jalan itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini ngaji malam Jumat, tahun bapak yang meninggal, tetapkan Allah, sudah tetap ngaji. Kalau yang nampak rapotnya merah, maksiat-maksiat itu nampak, istilah kita merah rapotnya, maka mereka berebut dan minta kepada Allah jangan sampai dia meninggal sampai dia memohon ampun kepada Allah. Jadi itu hari Jumat. Faman kana aksaruhum alayya sholatan kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang lebih banyaknya mereka membaca sholawat atasku, maka mereka lebih dekat dariku derajatnya. Jadi kalau derajatnya mau lebih dekat pada Rasulullah, dia banyak sholawat. Jadi dikatakan dalam Syarah Muqim itu, ada orang ahli maksiat. Saat dia meninggal langsung tubuhnya itu hitam, biru, hitam lebam biru. Anaknya ini kaget, kok ada bapaknya begini, padahal baru habis haji. Jadi meninggal biru. Kemudian si anak ini karena capek, jadi ceritanya bapak sama anak pergi haji. Setelah selesai pekerjaan haji dia pulang. Di tengah perjalanan bapaknya jatuh sakit dan meninggal. Meninggal itu kemudian bapaknya itu menghitam membiru. Kaget si anak. Anaknya kaget. Kok ada orang mati langsung menghitam membiru? Kalau kita kan macam-macam. Ini macam-macam. Kena ini, kena itu, macam-macam kita. Nah si anak karena capek ketiduran. Dalam tidur itu kemudian ada datang seseorang yang entar ya kemudian
Jadi menyambangi bapaknya itu. Bapaknya yang menghitam legam itu disambangi, kemudian tak lama diusap, orang itu kembali seperti semula. Di dalam mimpi si anak bertanya, wahai si Fulan bin Fulan, siapakah engkau? Kok bisa menyembuhkan bapakku ini? Bapakku yang menghitam tadi kembali sedia kala. Apa kata orang itu? Ana Muhammadun Rasulullah. Saya adalah Muhammad Rasulullah. Bapakmu ini adalah orang yang berlebih-lebihan, melebihi batas. Wa abuka muslimun, dikatakan begitu, berlebih-lebihan. Tetapi bapakmu itu banyak membaca sholawat, sebab sholawatnya aku membantu dia. Jadi kalau kita ini kan banyak berbuat maksiat, maka jangan lupa, jangan tinggalkan baca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati. Di antara lebih utamanya hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari itu, hari Jumat, diciptakan Nabi Allah Adam. Wa fihi qubida. Di hari Jumat juga Nabi Adam itu diwafatkan, dijabut. Jadi diciptakan hari Jumat, diwafatkan hari wa fihi an-nafkhatu. Hari Jumat itu juga trompet itu ditiup. Kiamat itu hari Jumat. Informasi dari Rasulullah itu hari Jumat. Jadi hari Jumat, bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tidak, tapi hari Jumat. Wa fihi as-saqqah. Di hari Jumat itu juga terjadinya kelengar, apa namanya? Di semaput keterangan Jawa. Sama dengan kelengar, pingsan. Manusia besok itu akan kelar semua kalau udah trompet itu ditiup. Itu terjadi di hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi. Maka kata Rasulullah, maka perbanyaklah atasku dari membaca sholawat di dalam hari itu. Jadi hari Jumat, kelebihan di antara keutamaan hari Jumat itu, kalau meninggal di malam Jumat, hari Jumat, maka si mayat itu akan lepas dari fitnah kubur. Tidak akan ditanya oleh munkar dan nakir. Amanahullah man mata yaumal jumu'ati wa lailatiha amanahullahu min fitnatil qabri. Maka aman dari fitnah kubur kalau mati hari Jumat malam Jumat. Mudah-mudahan kita mati hari Jumat malam Jumat. Takut-takut juga sama munkar sama nakir. Tapi kalau tak mati hari Jumat gimana? Itu semua ketentuan Allah. Rasulullah kasih bocoran, kalau mau selamat dari siksa kubur, maka membaca surat Tabarok tiap malam di 29. Maka jangan tinggalkan. Yang ibu-ibu kalau tidak keadaan sibuk benar, tidak dalam keadaan menstruasi, baca itu. Jadi mau dibaca pada Isya boleh, pada Maghrib juga boleh. Syaratnya harus malam. Kalau siang tidak masuk. Jadi itu menyelamatkan dari siksa kubur. Fa inna sholatakum mahradatun alayya fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum mahradatun alayya. Maka perbanyaklah atasku membaca sholawat di hari Jumat, sesungguhnya sholawat kalian ditampakkan atasku. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, kaifa tuqra'u sholatuna alaika wa qad arunta. Bagaimana, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami ditampakkan atasmu sedangkan engkau telah meninggal? Bagaimana? Rasulullah sudah tak ada. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas bumi, atas tanah untuk memakan jasad para nabi. Terus Rasulullah. Maka kalau dalam keterangan nanti ada keterangan, maka saat seseorang itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah dikembalikan, dijawab dalam panggilan Rasul. Kemudian di kuburan Rasulullah Allah memberikan satu malaikat, diberikan pendengaran, seluruh pendengaran makhluk. Maka saat orang membaca sholawat itu dikasih tahukan diberitakan kepada panggilan Rasul. Jadi setiap sholawat itu pasti ditampakkan kepada panggilan Rasul.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati. Perbanyaklah membaca sholawat atasku pada hari Jumat, wa lailatal Jum'ati dan malam Jumat. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan. Barang siapa melakukan itu, banyak baca sholawat malam Jumat dan hari Jumat, maka aku, kata Rasulullah, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati. Maka aku baginya besok pada hari kiamat sebagai saksi dan orang yang memberikan syafaat. Jadi kalau nak tidak syafaat Rasulullah, banyak baca sholawat. Jadi kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Jadi menjadi saksi sekaligus menjadi pemberi syafaat kepada orang yang membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumil jumu'ati alfa marratin. Barang siapa yang membaca sholawat atasku pada hari Jumat 1000 kali, tadi kita 100. Barang siapa membaca sholawat 1000 kali di hari Jumat, kata Rasul, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Maka ia tidak akan meninggal hingga ia melihat tempat duduknya di surga 1000 kali. Jadi kita tadi baca 100, tambahlah nanti 900. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan sampai 1 jam. Sampai duduk, tak mampu duduk, berjalan, capek berjalan baring, sampai tidurlah. Cukupkan 1000. Itu malam di hari Jumat malam Jumat. Jadi kata baginda Rasul, maka barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali di hari Jumat, maka ia tidak akan meninggal melainkan ia melihat tempat duduknya di surga. Jadi ibu-ibu tadi kan ada pegang kertas, coba dilihat kertasnya ibu-ibu. Jadi ada pegang kertas. Kalau anak-anak tidak bisa. Kalau yang di depan tidak usah memakan anak-anak. Dulu waktunya beramal. Jadi tadi ada kertas fotokopian. Itu yang pertama. Ikuti bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ta'kid wahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Jadi selawat yang di atas dan yang di bawah ini masing-masing 80 dan hanya dibaca khusus hari Jumat. Yang di atas boleh dibaca dalam keadaan duduk, berjalan, baring dan sebagainya. Boleh dibaca pagi, siang, sore. Yang atas. Fadilahnya kata baginda Rasul, kalau membaca ini 80 kali maka Allah akan hapus dosa 80 tahun. Pertanyaannya, kalau kita tak sampai umur 80 tahun bagaimana? Maka nanti mengurangi dosa kedua orang tua. Kalau masih kedua orang tua juga masih belum cukup, masih ada lebih pahala, maka mengurangi anak. Anak juga masih ada lebih, maka mengurangi saudara, keluarga terdekat. Yang di bawah sama 80 kali, hanya dia dibaca khusus setelah sholat asar. Setelah sholat asar dan sebelum berdiri dari duduk. Jadi habis sholat asar jangan berdiri dulu, harus baca ini. Kalau udah berdiri maka tidak ada lagi waktu itu. Waktu membaca lagi hangus sudah. Jadi yang khusus yang selawat kedua. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali. Ba'da asar khusus setelah asar. Nah yang kedua ini fadilahnya, pertamanya adalah menghapus atau diampuni oleh Allah dosa 80 tahun, kemudian dicatat amal ibadah 80 tahun. Jadi dua. Jadi kalau nanti ibu-ibu nak beramal bagaimana? Izin dulu sama suaminya. Jadi izin dulu sama suaminya, apalagi kalau punya
anak kecil titipkan ani bapak kalau aku nak baca sholawat 80 kali. Itu yang dibawa. Kalau di atas sambil minum anak nggak apa baca. Tidak ada aturan khusus. Aturan khusus itu berlaku yang di bawah. Kalau suaminya mengizinkan silakan. Kalau tidak ya udah numpang di atas suami. Nah, itu kalau suami bilang tak usah bicaranya. Paham ya? Itu kalau mau diamalkan itu khusus sholawat di hari Jumat. Seperti biasa, mari kita tutup dengan takdir.